Sebuah film yang mengisahkan tentang perang nuklir yang mengakibatkan dunia hancur dan dipenuhi dengan radiasi. Hal ini memicu musnahnya manusia di muka bumi. Manusia yang tersisa dituntut untuk bertahan hidup dengan segala cara yang ada. Di sini kita akan diperlihatkan oleh seorang wanita bernama Annie. Dia tinggal sendirian di sebuah lembah yang masih aman dari radiasi. Dia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berburu dan bertani. Untuk memenuhi kebutuhannya, ia sering ke kota menggunakan pakaian pelindung lengkap dikarenakan radiasi sudah tercemar di mana-mana. Setelah dirasa cukup, ia akhirnya kembali ke lembah dan di rumahnya ia memiliki sahabat yaitu seekor anjing bernama Vero. Keesokannya ketika Annie sedang berburu, ia melihat sebuah gerobak yang terparkir di jalan. Hal itu membuatnya penasaran dan mendapati bahwa tidak ada siapapun di tempat itu. Tiba-tiba Vero memberitahu bahwa ada seseorang yang mendekat. Hal ini membuat Annie berlari menjauhi gerobak tersebut. Dari kejauhan, ia melihat ada seseorang yang membawa pakaian pelindung lengkap datang dan kembali membawa gerobaknya menuju ke suatu tempat. Setelah itu dia melepas pakaiannya karena dirasa radiasi di tempat itu tidak ada. Orang tersebut begitu bahagia karena akhirnya bisa menemukan tempat yang aman di muka bumi. Annie mencoba mendekati pria itu. Sayangnya pria itu sudah tak ada di tempatnya. Vero lalu menunjukkan di mana keberadaan pria tersebut yang ternyata sedang mandi di sungai. Annie yang mengetahui sungai itu terdapat radiasi akibat aliran air dari tempat yang masih terdapat radiasi menyuruhnya untuk pergi. Benar saja, pria itu mulai merasakan hal aneh di tubuhnya. Dia meminta Annie untuk menyuntikkan obat radiasi ke dalam tubuhnya. Dia memberitahu bahwa namanya adalah John. Annie yang khawatir dengan keadaan John lantas membawanya ke rumah dan merawatnya. Beberapa hari Annie senantiasa merawat John. Ia berharap pria itu bisa sembuh kembali karena hanya John satu-satunya manusia yang masih ia temui. Setelah John sembuh, Annie memberitahu bahwa dirinya memiliki adik laki-laki yang pergi ke selatan untuk mencari sepupunya yang mungkin masih selamat. Setelah itu mereka pergi untuk berkebun. Di sana John menanyakan kenapa Annie tidak menggunakan saja truk untuk membajak ladang. Namun Annie menjelaskan bahwa sudah lama ia tak menemui bensin. John memberitahu bahwa dia melihat pom bensin saat menuju rumah Annie. Akhirnya John memompa bensin dan berhasil membuat truk Annie kembali bisa digunakan. Pada malamnya John menceritakan masa lalunya. Ketika ledakan nuklir terjadi, dia berhasil menyelamatkan diri ke dalam bunker. Sayangnya hanya dia yang masih bertahan hidup hingga sekarang. John lalu membuat baju pelindung dan pergi dari bunker tersebut. Di sini terlihat Annie yang mulai tertarik dengan John. Annie lalu menyinggung foto wanita yang ia lihat di gerobak. John memberitahu jika itu adalah rekan kerjanya. Pada malam hari, Annie mendengar John di toilet. Ia kembali ke kamar. Tak lama John pun keluar dan melihat kedua kaki Annie dari luar kamar. Namun John mengabaikannya. Keesokannya Annie mengajak John ke danau. Annie memberitahu bahwa tak lama lagi musim dingin akan datang. Annie memberitahu mengenai generatornya yang sudah rusak. Ia akan sangat senang jika John berkenan membetulkannya. Ia memiliki sebuah ide. John lalu membawa Annie ke air terjun dan memberitahu kalau air tersebut dapat memutar generator yang menghasilkan listrik. Mereka hanya perlu menggunakan pengaman karena air itu berasal dari paparan radiasi. Saat perjalanan pulang, John melihat gereja peninggalan ayah Annie. John merasa dapat menggunakan kayu-kayu dari gereja itu untuk membuat kincir air. Sayangnya Annie tak setuju dan meminta John menggunakan kayu dari hutan atau mengambil dari bangunan yang lain. Annie tetap tak rela gereja ayahnya dirobohkan. Dia juga merasa selama ini baik-baik saja meskipun tanpa ada listrik. Pagi harinya Annie mencari keberadaan John yang tak ada di tempatnya. Ternyata John sedang mabuk parah. Annie kemudian mengajaknya pulang dan berniat melepas sepatunya, akan tetapi John malah marah-marah.
Keesokan harinya, John meminta maaf terkait masalah tadi malam. Annie juga telah melupakan kejadian tersebut. Malam itu mereka menikmati makan malam bersama dan juga berdansa. Di sana Annie memberitahu perasaannya kepada John. Namun sepertinya John belum memikirkan hal tersebut. Hari berikutnya, Annie mendatangi John. Ia mengatakan John boleh memakai kayu dari gereja untuk menyelesaikan proyek kincir air. Namun John sudah melupakan hal itu. Ia tak mau merusak gereja yang cuma akan membuat Annie bersedih. Di siang harinya saat Annie pergi berburu, ia melihat kehadiran orang asing di lembah. Vero lalu membawa Annie pada seorang pria. Pria itu memperkenalkan dirinya bernama Caleb. Ia tak menyangka akan melihat orang lain di tempat tersebut. Annie lalu membawa Caleb ke rumah, namun kedatangannya malah membuat John merasa cemburu. Dia mulai menginterogasinya. Caleb mengatakan jika ia selamat karena bekerja di pertambangan bawah tanah dan tak ada yang berhasil selamat kecuali dirinya. Caleb meminta waktu sehari untuk beristirahat di rumah ini dan besok ia akan melanjutkan perjalanan ke arah selatan. John yang kasihan meminta Caleb untuk tinggal lebih lama. Pagi harinya, John dan Annie mengajak Caleb berbincang, di mana John mendengar semua cerita kelam setelah Caleb keluar dari pertambangan. John ikut bercerita di mana sebelum sampai ke lembah, dia sempat bertemu seorang anak laki-laki yang mencuri makanannya. Anak itu mengalami gejala terpapar radiasi dan terlihat begitu tersiksa dengan reaksi yang ia derita. Saat John memberinya makanan, anak itu malah meminta untuk membunuhnya karena ia sangat tidak kuat dengan siksaan tersebut. Mendengar cerita itu, Annie kembali teringat dengan adik laki-lakinya yang beberapa bulan lalu pergi dari rumah. Setelahnya Annie memberikan kamar adiknya untuk Caleb beristirahat. Sementara itu John terlihat cemburu atas perlakuan Annie kepada Caleb. Sayangnya Annie tak peduli. Annie malah menanyakan perihal anak yang John lihat di selatan. Awalnya John berniat menutupinya, namun karena Annie terus memaksa, akhirnya John memberitahukan yang sebenarnya bahwa anak yang ia temui adalah adik kandung Annie dan John sangat menyesal telah membunuhnya. Hal ini lantaran John tak kuat melihat anak itu begitu tersiksa dengan penyakitnya. Cerita John membuat Annie bersedih. Hari berikutnya, John mengajak Caleb berburu. Di perjalanan, John sempat menceritakan rencananya menggunakan air terjun untuk menggerakkan generator, namun karena terkendala bahan baku, ia tak bisa mewujudkannya. John memberitahu awalnya ia berencana mengambil kayu-kayu dari gereja milik Annie. Namun melihat Annie yang tak sepenuhnya rela, maka proyek itu pun ditunda. Saat makan malam, Caleb membahas proyek John sebelumnya. Hal itu membuat John terlihat canggung. Namun di luar dugaan, Annie mendukung proyek itu agar dilanjutkan. Mereka akhirnya sepakat untuk menggunakan gereja sebagai bahan baku kincir air. Keesokan harinya mereka bertiga bersama-sama membongkar gereja dan mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan. Di saat itulah Caleb mulai menaruh perasaan kepada Annie. Kemudian Caleb mengajak Annie berjalan-jalan untuk mengobati kesedihannya. Di sanalah mereka berbincang. Annie menceritakan kalau John sangat terobsesi dengan adanya listrik. Terlihat Annie yang begitu munafik menjelek-jelekan John di belakang. Dia sangat heran John tega membongkar gereja miliknya seakan-akan ia tak memiliki keyakinan. Caleb berusaha menghibur Annie dan ia pun berjanji akan memperbaiki gereja itu. Di sana Annie mulai merasakan jatuh cinta kepada Caleb. Ketika mereka kembali, John menatap mereka penuh rasa cemburu, tapi ia menahan diri agar tak merusak suasana hati Annie. Namun di malam harinya, John tak bisa lagi menahan diri yang memanggil Annie. Ia mempersilahkan Annie menjalin kasih dengan Caleb karena John merasa sebagai orang kulit hitam ia tak akan pernah pantas untuk Annie. Tentu saja Annie pun terkejut. Annie lalu pergi meninggalkan John. Keesokannya mereka kembali mengerjakan proyek kincir air. Walaupun dia tahu air tersebut mengandung radiasi, namun dengan bantuan Caleb, proyek tersebut akhirnya hampir berhasil.
Kembali ke lembah, Annie mengajak Caleb berdansa tanpa memikirkan perasaan John yang semakin terbakar api cemburu. Setelah berpesta, Annie mengajak mereka ke danau. John meminta maaf atas apa yang telah ia katakan kemarin. Ia juga mengatakan kalau ia sangat mencintai Annie. Dan tentu saja Annie juga sangat kaget mendengar langsung pengakuan itu. Mereka kemudian pulang, namun setelah Annie selesai mandi, ia melihat John telah tertidur pulas. Merasa kecewa, Annie kemudian keluar kamar dan saat melewati toilet, ia mendengar suara Caleb di dalam toilet itu. Dikarenakan nafsu Annie yang sudah tak tertahan lagi, akhirnya mereka melakukan mantap-mantapan bersama. Keesokan harinya John melihat Annie begitu canggung. Caleb datang dan membelai rambut Annie. Tentu saja hal itu membakar hati John. Merasa bersalah, Annie pun memilih pergi ke kebun. John berdalih meminta Annie memberikan pelayanan spesial untuk Caleb agar Caleb mau membantunya mengerjakan proyek kincir air. Namun Caleb tak percaya dengan apa yang John katakan. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan proyek dengan sempurna. Saat Caleb memanjat naik, tiba-tiba ia terpeleset. Beruntung John dapat menariknya kembali ke atas dengan selamat. Tetapi beberapa saat kemudian Caleb terjatuh kembali dan terlihat John memiliki sebuah rencana yang licik. Beberapa saat kemudian John kembali ke rumah. Annie menyambutnya dan mengajaknya minum, namun John tak tertarik, kemudian meminta maaf atas apa yang terjadi semalam. Ia sadar kalau John telah mengetahui apa yang ia dan Caleb lakukan. John tak apa-apa dengan itu karena Caleb sudah pergi ke selatan. Tentu saja Annie sangat kaget mendengar apa yang John katakan. Annie segera berlari keluar mencoba mengejar Caleb. Sayangnya Annie tak menemukan Caleb. Film diakhiri dengan memperlihatkan kesedihan Annie yang begitu mendalam. Meskipun listrik telah kembali, namun ia tak merasakan senang sedikit pun. Hal yang sama juga dirasakan John. Listrik yang diharapkan dapat menjadikan masa depan yang lebih baik malah membuat hati kekasihnya berseri. Kemungkinan John sengaja membiarkan Caleb terjatuh dan mati agar ia seorang yang bisa menguasai Annie. Semoga film ini bisa menghibur Anda. Sampai jumpa di film berikutnya.